kalau gitu. Bang, malam ini kita cerita apa ya kira-kira enaknya? Dimana kalau kita cerita awal mula lu mulai terjun di kerjaan lu secara profesional. Oh jangan, lebih baik lu dulu bang. Gimana kalau lu dulu? Lu kan lebih senior daripada gua, masa gua nyalip lu nih? Kan nggak enak juga sih. Dibilang senior enggak sih, tapi kalau untuk mulai duluan enggak apa-apa. Ya boleh. Jadi gini bang, Ya. kita sih ceritanya kan lebih ke arah gimana ya? Untuk memotivasi adik-adik kita, teman-teman kita, brosis kita yang masih Siap. galau-galau nih. Ya. Jadi gimana kalau kita ceritanya bukan lebih ke arah menuju sukses ya, Ya. tapi lebih ke arah kita jadi orang pas-pasan aja gitu. Iya. Ya mungkin Boleh. lo tau lah di Indonesia ini kan ranking itu 1 sampai 10. Ya. Sedangkan di sekolah itu ada 60 murid rata-rata ya. Betul. Jadi sebenarnya hampir 60% lebih itu ya orang kayak kita bang. Iya. Yang memang Betul. menurut gua tuh yang nggak punya ranking Iya. tapi ingin survive gitu Betul. di dunia jenjang karir seperti ini. Iya, betul. Ya lu kan profesional fotografer, gua kan profesional IT nih. Yes. Ya mungkin lu dulu lah yang lebih lama. Oke. Lebih lama jadi ceritanya akan lebih menarik nih bang kalau gini nih. Siap. Boleh kalau gitu. Mungkin dimulai dari lu berapa lama sih bang berkarir bang? Gua berkarir itu kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun di dunia fotografi ya. Dunia fotografi. Ya. Karena job desk gue memang sebagai seorang fotografer. Ya. Ini langsung gue cerita aja ya. Boleh. Jadi pertama awal mulanya itu gue nggak langsung jadi fotografer pastinya. Itu gue menjalankan freelance ya sama teman gue dan teman gue yang menjadi guru gue. Itu jadi diawali ketika ada event drifting di Kemayoran. Drifting. Ya. Lu emang suka otomotif balap gitu apa emang lu sengaja terjun ke dunia itu atau memang lu apa ya diajak gitu bang awalnya? Nah, itu semua berkaitan sih sama hobi gue. Hobi lu. Jadi memang gue suka otomotif dan kebetulan temen gue itu ngajak untuk ngerjain project fotografi di bidang otomotif itu. Nah, jadi ya di event drifting tersebut ya gue membantu teman gue itu. Gitu. Yes. Jadi abis itu berarti lu bantuin teman selama berapa tahun? Kurang lebih itu sekitar 1 tahun. Setahun lah. Setahun. Terus abis itu lu masuk ke dunia profesional. Betul. Berarti itu udah lu maksudnya udah kontrak sama corporate. Yes. Betul. Jadi ini gue ceritain awal mulanya ya. Boleh. Jadi sebelum gue mengenal fotografi secara detail ya. Jadi awal mulanya itu gue nggak langsung jadi fotografer. Iya. Jadi pertama kali gue belajar fotografi itu tugas gue ya bisa dibilang melenceng lah dari dunia fotografi. Tugas gue itu waktu itu cuma ngangkatin tangga. Ngangkatin tangga. Bagus. Itu pekerjaan yang mulia sekali. Mulia kan? Mulia. Nah itu jadi pekerjaan mulia itu gue jalanin ya ketika ada event drifting tersebut di Kemayoran. Nah, itu berlangsung selama 2-3 hari dan eventnya pun ya lumayan sering waktu itu. Jadi Gak pegang lensa, gak pegang. Belum. Gue belum megang alat apapun untuk foto ya. Iya. Ya karena memang gue waktu itu ditugasin cuman untuk bawa tangga. Bawa tangga aja. Nah sampai. Gue jadi kasihan. Iya. Gue nggak bisa kasihan karena itu prosesnya ya bang ya. Kadang-kadang iya sih. Brosis kita nih kadang-kadang kan ngeliat orang tuh dia enak nih. Nah itu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu nih ke belakang. Ya betul. Step-stepnya untuk menjadi seperti itu kayak gimana? Setuju. Itu jadi ya lumayan lah setahun gue belajar di freelance itu. Gue
banyak belajar sama temen gue ini. Ya, setelah gue bukan bisa sih, pasti semua juga bisa yang namanya bawa tangga. Nah setelah itu jadi gue dikasih ilmu gimana caranya sih ganti lensa yang bener tuh ke kamera. Nah, yang gue pikir kan cuma sekedar copot pasang, ternyata ada tekniknya. Gimana caranya supaya masang lensa itu tidak slack dan tidak masuk debu ke dalam. Jadi kalau ada debu itu wah fatal. Itu fatal sebetulnya. Karena hasil gambar lu bakalan banyak bintik. Nah itu bahaya juga kalau kena sensor. Bentar. Kalau Kodak gimana Bang? Kalau Kodak ada lensanya deh. Ada lensanya. Iya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Setelah itu, setelah gue belajar untuk masang lensa, kemudian gue belajar untuk setting lighting. Setting lighting, posisi lightingnya di mana. Powernya seberapa, itu nextnya lagi ya, powernya settingnya seberapa, dan posisinya ada di mana-mana aja supaya bisa ngasilin gambar yang bagus, cahayanya dan bayangannya yang pas. Nah itu lumayan penting sih. Jadi foto terlihat seperti real dan natural gitu. Nah setelah setahun gue belajar dan freelance sama teman gue ini, nah itu pertama kali tahun 2012 gue udah terjun di karir profesional gue lah untuk pertama kalinya. Itu jadi fotojurnalis waktu itu loh. Tapi tetap masih di dunia fotografi ya? Tetap. Lalu udah maksudnya jurnalis yang kayak anchor-nya kan? Enggak. Gue tetap di bidang fotografi dan di bidang otomotif juga. Jadi gue otomotif fotografer lah. Itu awal mula itu gue di salah satu media online ya, di Bos Mobil di Rawamangun kantornya. Nah itu gue di situ pertama kali karir profesional gue lah bisa gue bilangnya. Itu gue di situ ya belajar dunia jurnalistik, di situ fotografi otomotif yang jurnalistik, di situ gue banyak belajar. Sama ya editing lah, masih ya belajar editing lah, karena waktu itu gue belum terlalu bisa editing, cuman ya baru basic bisa. Di situ gue belajar. Setelah itu gue pindah. Lu pindah? Berapa tahun lu di sana? Gue di Bos Mobil itu kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun, berarti emang banyak belajar juga? Banyak belajar, banyak berguru sama teman-teman gue dan senior gue yang udah pertama kali masuk ke situ ya pastinya. Dan ya gue di situ sekalian juga nyari bukan link apa ya relasi-relasi ya penting lah. Ya relasi cukup penting penting. Jadi teman-teman brosis nih yang masih galau, relasi itu cukup penting di karir profesional ya. Betul. Relasi, kerja keras, konsistensi. Betul. Dan intinya kita sih sebenarnya bekerja itu nothing tulus lah. Betul. Bukan dari sisi perusahaan ya. Betul. Perusahaan itu segede apapun kalau kita nggak ada jiwanya itu nggak masuk gitu. Betul. Ya boleh lanjut Bang. Siap. Jadi setelah gue di Bos Mobil, gue mendapat kesempatan untuk pindah ke media online. Tetap masih di media online. Namanya Sweet Arsitek. Itu ya buat gue itu cita-cita pindah ke Sweet Arsitek. Ya, di situ gue seneng karena bisa balik lagi gabung sama guru gue yang dulu pertama kali ngajarin gue. Jadi sebenarnya satu ada motivasi lu untuk meningkatkan skill up lah. Oh jelas. Itu yang kedua lu kembali partner dengan orang yang membawa lu ke dunia ini. Nah, bener banget lu. Di situ gue makin banyak belajar lagi, gue matengin cara foto gue matengin cara editing gue. Nah, setelah dapat ilmu lumayan banyak, link juga relasi itu makin banyak. Akhirnya gue pindah lagi loh. Itu berapa tahun? Gue di Sweet Arsitek itu hampir sama ya, kurang lebih 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya, memang gue juga mirip-mirip sama lu Bang. Maksud gue, gue itu di bidang
IT itu konsisten, nggak pernah pindah. Orang tuh kan ada yang gue jadi admin dulu, gue jadi marketing. Iya. Itu menurut gue itu hal yang salah karena semakin lama kita di bidang itu, semakin profesional kita lebih bertambah gitu. Iya, betul. Oke bang, lanjut. boleh. Nah, jadi setelah di Speed Arsitek, gue pindah kali ini ke media cetak. Jadi media cetak itu gue pindah ke Kompas Gramedia. Mantap nih. Ini menarik nih. Tapi lu di Gramedia ini berapa lama Kompas Gramedia nih? Di Kompas Gramedia gue nggak lama ya. Kalau di Kompas Gramedia tuh sekitar 1-2 tahun lah. Ya, kadang-kadang gini bang. Kadang-kadang teman-teman kita nih yang baru memulai karir profesionalnya itu mereka tuh baru 3 bulan, 6 bulan bisa. Itu yang menurut gua kesalahan fatal ya. Iya. Karena gua bilang sih setahun aja udah cepet banget gitu. Tapi kadang-kadang orang kan point of view-nya adalah duit bang. Betul. Nah menurut gua juga sama. Gua tuh nggak pernah mikirin berapa sih pendapatan yang akan gua dapat. Money doesn't matter man. Betul. Iya. Betul banget. Karena ilmu itu jauh lebih penting. Iya, betul. Ketika lo berilmu, lo pasti betul. Lu 3 bulan, 6 bulan men. Lu dapat apa di sana? Ya, betul. Kadang-kadang orang kan, wah, gua di sana ditawarin tinggi gini. Setelah lu udah kesana, gua pengen balik lagi. Itu hal-hal yang Iya. Satu komitmen gua dari awal gua karir profesional itu adalah ketika gua pindah, gak akan gua balik lagi ke perusahaan itu. Itu komitmen gua. Dan itu maksud gue memotivasi gue untuk setelah keluar itu agar tidak mengambil jalan langkah ke belakang gitu. Kan itu gimana ya bang, kayak ya kita kejadian sama mantan balik lagi gitu, ibaratnya kayak gitu kan. Iya betul. Jadi kurang pas lah. Betul. Sama berkarir sama bercinta mirip-mirip. Boleh lanjut bang, mungkin ini yang bagian paling menarik nih mungkin. Di Kompas itu ya sudah jelas ya. Jadi ternyata di Kompas Gramedia itu gua ketemu sama guru gua. Itu yang bikin gua makin semakin tertantang ya berada di Kompas itu. Gua bener-bener belajar sama suhunya lah gitu. Suhunya gitu. Iya. Kalau bahasa anak muda itu suhu. Iya benar. Gue langsung belajar sama suhunya. Ternyata alhamdulillahnya sih nggak pelit ilmu. Iya. Orang biasanya semakin berisi itu semakin dia juga bilang ilmu itu semakin dibagi nggak bakal bikin lu miskin. Gitu. Jadi berbagilah ilmu selagi lu bisa, dan selagi lu mau lah kayak gitu. Setelah gua banyak lah hasil karya yang gua hasilin ya untuk di media cetak itu, gua pindah lagi balik lagi gua media online. Media online itu namanya otosnel.com. Kantornya di Duren 3 sih. Jaksel. Itu pun kalau di situ memang gue main fotografer, jadi ya gue cuma sendiri di situ. Oh, lu main fotografer? Gue main fotografer. Itu dan masuknya Marco apa gimana bang? Enggak, memang gue itu jurnalis lagi, balik lagi ke jurnalis lagi, ke foto jurnalis lagi. Dan gue di situ kurang lebih 2 tahunan juga sih. Wah, lu gila lama-lama. Gue tuh nemuin orang yang maksud gue di angkatan gue ini ya, di angkatan gue yang mungkin kelahiran 90-an itu kebanyakan tuh orang 6 bulan keluar, 9 bulan keluar. Ya. Karena gue sih cukup apa ya, persen lah apa yang lo lakuin lah. Lu cukup berdedikasi tinggi lah sama perusahaan. Tujuan gue tuh sebenarnya ya nggak bohong juga yang namanya kerja itu pasti banget. Cuman buat gue yang lebih penting itu adalah mendapatkan pembelajaran ketika lo di tempat kerja. Lo ada ilmu baru apa yang harus lo pelajari, karena
jadi orang tuh, kalau gua sih jangan sombong, selalu bersikap seolah-olah tuh lu nggak tahu apa-apa. Betul. Gitu. Jadi lu merasa tertantang buat bikin apa nih yang baru, belajar apa lagi nih gua. Jadi apalagi yang harus gua bisa. Nah, itu yang banyak gua dapetin sih dari tempat-tempat baru itu. Nah, di Otosnel itu setelah 2 tahunan, nah ini sekarang pindah ke kantor gue. Ya, Ini lu udah berapa lama di sini? Di sini 3-4 tahun. Berarti ini apa? Tempat terakhir lu untuk bernaung. Doakan saja. Ya. Doakan yang terbaik lah pokoknya. Gue sih berharap juga itu. Ini 3 tahunan ya? 3 tahun. Iya, kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahun setahun. Kalau boleh disebutkan perusahaannya? Sekarang alhamdulillah gue bergabung di Astra Digital. Nah, ini lebih dari Kompas yang tadi sih kayaknya nih ya. Ini lebih makanya lu betah, pantesan lu betah. Coba kalau ini agak mungkin bisa lebih dalam gitu biar teman-teman termotivasi gitu. Ya jadi ketika di Otosnel ya yang media online gue itu gue mendapatkan tawaran dari rekan gue yang dulu juga di Kompas ya. Dia masuk ke sana di Astra Digital dulu, terus tiba-tiba dia nawarin gue, bro, gue ada lowongan nih, lu bisa nggak kira-kira? Di mana? Udah kirim CV. Oke. Kirim kemana? Ke sini. Pas gue liat alamatnya, wah, bagus nih. Peluang nih. Iya. Oke, ya gue seriusin. Gue bismillah, gue kasih portfolio gue yang ya menurut gue pantas dan layak lah untuk gue jadiin portfolio. Ketika itu ya, ya gue coba daftar, gue coba kirim CV. Alhamdulillah ada panggilan interview di situ, dan alhamdulillahnya lagi gue bisa masuk di Astra Digital sampai sekarang. Jadi perjalanan panjang lu tuh menuntun ke arah mungkin ini bisa dibilang tempat yang paling ideal untuk lu berkarir gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini long last lah ya. Iya, mudah-mudahan. Nah ya. Tapi menurut gua sih tanpa kepercayaan orang lain, karena lu kalau gua lihat track record lu tuh relasi yang paling diutamakan. Betul. Jadi sebenarnya kalau gue lihat tuh mungkin ya karena gue kan nggak tahu di dunia lu seperti apa gitu. Mungkin dunia lu lu harus bisa jaga sikap dan jaga apa ya namanya, jaga hubungan baik ya. Kalau di dunia lu ya. Betul banget. Itu jadi meskipun sama di media gue yang pertama ya itu di Mos Mobil itu ya, relasi gue yang di situ sampai sekarang itu masih gue maintain. Dan gue masih berhubungan gitu dengan baik sama relasi gue yang di awal gue kenal gitu. Karena memang ya dari mereka lah gue bisa menghasilkan karya-karya gue sendiri gitu. Terlepas relasi baik. Tapi ini gue secara pribadi gue punya relasi yang cukup banyak, relasi yang cukup baik dari pertama gue berkarir. Tapi gue juga ada ini yang menarik ya untuk bahas, orang yang gak suka, orang yang jadi kompetitor gue. Gue sih ada kompetitor yang memang untuk kebaikan ada. Kadang-kadang kan ada orang kompetitor yang memang menjatuhkan. Betul. Nah, itu menghadapi orang-orang kayak gitu di dalam dunia pekerjaan itu lu gimana sih bang? Kalau gue sih gampang ya, do your best aja. Do your best. Lu kerja ikhlas, lu kerja dengan semangat lu untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik lah, intinya itu aja. Sisanya ya kalau menurut gue sih terserah yang di atas. Itu aja sih. Luar biasa. So super banget kan jawaban gue. Tapi itu yang gue alami sih itu. Tapi ini bro atau sis yang memang lagi nonton video kita, jangan berharap
kita kayak Jack Ma. Nah, Karena kita ini orang biasa-biasa biasa aja. Karena lu pernah ranking gak bang dari SMP SMA? Wah, enggak. Sama kayak gue, SMP SMA gue gak pernah rank 10 besar gitu. Tapi kita masih bisa apply di dunia profesional karir. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman gak perlu minder, gak perlu IPK gue jelek, gue gak pernah dapet ranking atau apa. Jadi jujur bang, gue tuh SMP SMA itu gue gak pernah dapet ranking. Kuliah pun IPK gue di bawah 2,3 lah. So itu nggak mungkin masuk perusahaan betul. besar ya. Ya mungkin teman-teman secara logika. Tapi kan kita ini punya jalan lain. Betul. Karena kalau kita yang zaman sekarang ini kan ada ODP lah, MDP lah, Staff Developer Program, lagi PTP apa segala macam. Orang kayak kita itu sudah tertutup untuk jalan seperti itu. tipis sekali mungkin. Tapi ketika kita berkarir profesional, gue juga sama, gue dulu freelance. Gue itu dulu freelance, terus gue melamar ke perusahaan yang gak gede-gede amat. Gak gede-gede amat. Tapi gajinya juga gede-gede amat. Cuma ilmunya banyak banget. Nah, setelah itu gue sama kayak lu, punya relasi, punya banyak dikenal, punya hubungan yang baik dengan teman-teman gue. Terus ya mungkin gue punya karya-karya yang cukup layak juga. Gitu. Ya, akhirnya gue sempat di IT profesional gitu sampai saat ini dan menurut gue meskipun gue nggak banyak duit, nggak sukses gitu, tapi ya rumah kecicilan, mobil kecicilan, bukan beli, kecicilan. Jadi kalau dengerin kita ini jangan oh gua bisa jadi punya mobil, punya rumah, jangan. Nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil motor. Iya, bener banget bro. Asal kawin jangan nyicil bro. Iya. Jangan dong. Malu lagi. Malu. Terus yang dari perjalanan panjang lu ini, masterpiece apa sih yang lu punya gitu? Ya. Apa sih karya terbaik yang gue bisa banggain gitu? Apakah lu pernah mau motret kambing gitu atau sapi yang lagi duduk gitu? Jangan dong. Jangan. Lu otomotif kan? Lu udah mengenal kata bocor kan? Iya. Nah, itu bocor kalau ada kambing. Jadi gue pernah, kalau dibilang masterpiece sih belum lah. Kalau sekelas gue tuh masterpiece banget. Nah, ini bukan buat global ya, tapi buat diri lu. Oke. Ya kalau itu pernah sih. Jadi gue pernah di Astra Digital ini ya, foto gue tuh dipakai untuk teaser launching mobil Peugeot 3008. Mobil apa ya? Suasana aja, itu mobil apa ya? Jadi mobil SUV-nya Peugeot lah. Yang SUV Peugeot. Itu kayaknya gue pernah lihat di jalan. Memang masih belum banyak orang pakai sih. Belum banyak orang pakai. Tapi udah diadain di. Sudah. Sekarang sih kalau menurut gua udah lumayan banyak yang pakai mobil bagus. Berapa sih harganya? Harganya sekitar 600 sampai 700. Kenapa nggak jadi marketing aja bang? Jangan dong. Jangan. Nanti tetangga kita yang lain. Siap. Bisa jualan. Oh kita tetangga aja. Iya. Siap. Nah jadi ya itu salah satu masterpiece gua ya, yaitu ya ketika gue jadi pihak-pihak Peugeot-nya pas gue lagi foto unit, mas gue punya project, lu bisa nggak bikinin foto teaser? Jadi minggu depan kita mau launching. Dia bilang tolong dong bikinin foto teaser. Wah, di situ perasaan gue bener-bener bangga dan tertantang gitu loh intinya. Ya, gue ngerjain foto itu tuh lama banget karena memang gue fokus banget ya. Jadi dari berapa jam waktu? Gue foto jam doang. Iya. Nanti gue kalau ada kerjaan tuh gue bisa sampai 6 bulan, 7 bulan. Enggak. Itu memang dibutuhin cepet sih, mendadak dan cepet. Gue juga kaget banget ketika pihak Peugeot-nya bilang tolong bikinin foto teaser untuk launching. Iya. Launchingnya di minggu ini, bukan minggu depan, malah minggu ini. Minggu ini ya? Gue bilang,
oke saya usahakan, gue usahain yang terbaik aja lah. Pusho tuh Astra Group ya berarti? Iya, Pusho salah satu Astra Group juga. Jadi gue garap itu fotonya kurang lebih 6 jam. Proses editingnya itu sekitar 1 hari lah. Itu bener-bener gue kebut dan gue fokusin banget. 1 hari. Alhamdulillahnya Pushonya ngerasa senang. Oh, jadi yang bikin masterpiece itu adalah customer-nya bisa menghargai apa yang kadang-kadang gini bang, gue juga sama bikin bikin aplikasi tuh gak pernah apa ya namanya ketika usernya itu dia bilang, oh ini bagus nih mas, ini bagus nih, itu gaji itu udah gak betul banget itu loh, gue udah gak pikirin benefit lah, aku bener itu udah pride atas kerja keras lu ya, itu emang nggak bisa dinilai dengan uang sih kalau menurut gue sih, kebanggaan tersendiri gitu. Betul. Ya akhirnya untuk yang kedepannya lagi pihak Pushonya sendiri minta lagi ke gue. Dan hanya lu yang boleh. Iya. Luar biasa. Tanya gue ini. Luar biasa. Jadi memang sebelum launching mereka kontak lagi, mas bisa nggak kita mau launching yang 5008-nya nih, tolong bikinin teasernya lagi. Akhirnya gue di situ dengan ya langsung gue jawab bisa. Tapi sorry bang, potong. Berarti pekerjaan lu bukan hanya moto di bagian di Astra, lu kan di Astra Rijal. Berarti bukan cuma produk Astra doang. Semua jadi kayak misalkan Suzuki, Daihatsu, Toyota, semua kontak lu. Semua enggak, untuk saat ini ya itu aja gue udah merasa alhamdulillah ya, maksudnya gue nggak inilah, gue nggak mikirin inilah ya, gue tuh dipercaya untuk mengerjakan itu tuh buat gue tuh udah wow, gue bangga banget gitu, gue bisa dipercaya buat bikinin foto teaser untuk launching ya. Gue udah ya mungkin ya mudah-mudahan ya, doain aja semoga bisa juga kayak yang lainnya gitu loh. Bentar bang, ya flashback dikit. Siap? Lu kan sekarang Astra nih. Lu bener ya sih rumah? Cicil dong. Oh, berarti bukan modal. Iya dong. Cicil dong. Iya. Apa itu cash? Ya, kalau gitu setelah masterpiece mungkin yang tadi masterpiece ya. Mungkin lu bisa ceritain nggak ke teman-teman nih yang lagi berjuang di awal, oh gue susah banget nih dapat kerja, aduh gue nih lulusan gue nih susah nih untuk masuk di dunia karir profesional. Lu bisa nggak kasih tips trik gitu buat teman-teman yang memang lagi galau nih gitu, buat memulai memulai jenjang karirnya gitu. Intinya sih kalau gue ya khususnya gue di bidang fotografi ya, intinya kalau memang lu mau memulai karir profesional, lu harus tahu dulu sebenarnya lu tuh lebih fokus tuh di bagian apa sih, gitu. Bidang lu apa. Ketika lu udah mulai paham, oh gue ternyata tertarik di bidang ini, sebisa mungkin lu belajarin bidang itu tuh sampai bener-bener lu tuh paham. Begitu paham, lu coba bangun ya lu punya temen lah pasti kayak gitu punya temen, lu punya saudara, punya apa, yang nggak ada salahnya untuk coba menghubungi mereka untuk mulai bertanya-tanya, bro bisa minta tolong apakah ada lamaran kah atau apa. Nah dan ketika lu merasa aduh kok gue belum diterima ya, nah itu juga menurut gue sih biasa lah. Kayak gitu tuh biasa banget menurut gue. Dari ya kalau lu belum pernah nyoba 1.000, 100 ditolak, itu menurut gue sih biasa banget yang kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya gini bang, yang gue perhatiin di siklus siklus jenjang karir profesional itu adalah kita itu belum ada pengalaman di awal. Betul banget. Kita itu belum ada pengalaman. Dan gue tuh apply job street dulu waktu pertama gue lulus kuliah, lulus SMA itu sampai 1.000, 2.000. Kadang-kadang orang, bro kok lu bisa dapat kerja gini? Lu emang udah masukin lamaran? Udah dong. Berapa yang lu masukin? 10, 5. Itu
probabilitasnya iya. Dan Iya. dan yang disayangkan nih Bang, ini maksud gua dengan kemampuan seperti kita Iya, ini iya. yang pas-pasan nih. Benar. Orang tuh pengennya aku pengen masuk ke perusahaan yang langsung betul. Lu percaya gak sama gua ketika lu lulus kuliah atau lulus SMA, apakah lu langsung ngelamar ke Astra? Ya enggak lah. Gue cukup tahu diri. Makanya gitu. Dan gua itu sama. Gua tuh kadang-kadang sama teman-teman, lu ngelamar kemana? Gua ke Indosat, ke Telkomsel, ke Pertamina gitu. Yang memang dia lu oke lah, lu bisa masuk ke sana. Masih ada jenjang profesional bro. Karena profesional itu masih terbuka di perusahaan-perusahaan besar. Betul. Cuman bagaimana nih perusahaan besar ini bisa menghargai lu gitu. Itu kan yang jarang-jarang teman-teman yang ini ya gua kalau di sini ini gajinya gini, itu udah salah banget. Iya, betul, salah. Itu udah salah banget betul. Jadi nanti kalau ada tutorial yang bahas seperti itu, Nah, mending nonton kita. Siap. Bang, kayaknya ini udah agak malam ya, meskipun kita tetanggaan, cuman kan kita lagi Covid. Betul. Suasana Covid ini kayaknya kita nggak terlalu lama. Betul. Ini kita disclaimer ya, mohon maaf ya sebelumnya. Mohon maaf. Gua nggak salaman sama Oh iya, jangan dulu dong. Jangan Physical dulu distancing salaman. dulu dong. Nah, terus kita juga kita juga nggak beraktivitas di luar, Betul. kita di rumah aja. Ya. Jadi kita masih selama masa ini ya kita hargai Betul. Harus. pemerintah dalam usaha, baik itu pemerintah pusat atau Ya. pemerintah daerah. Betul. Gitu sih. Oke. Jadi kalau gitu kita pamit dulu ya. Siap. Makasih Bang Angga. Sama-sama, Bang Heru. Ayo, semoga teman-teman terinspirasi sama apa yang kita bicarakan. Siap.